Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, ini dia Mobile Force Gangal atau akrab disapa dengan sebutan Gangal aja. Produk mainan yang cukup populer di masanya karena menjiplak gaya atau bentuk dari unsur-unsur yang terdapat dalam tayangan animasi Jepang pada saat itu, Mobile Suit Gundam. Ya bisa dibilang nih produk kayak semacam memanfaatkan momen-momen kepopuleran Gundam sebagai series anime mecha yang laris di Jepang pada saat itu. Terkhusus setelah dirilisnya mainan Gunpla di Jepang. Nah, memang pada saat itu sekitar awal tahun 1980-an, nggak bisa dipungkiri kepopuleran Gundam memang mendominasi ruang lingkup permekaan di negara Jepang di tengah boomingnya budaya anime mecha ya. Namun karena Gundam berhasil mengambil konsep yang cukup berbeda dari animasi mecha lainnya terkhusus dalam hal cerita, alhasil Gundam mendapatkan respon positif dari masyarakat lokal Jepang sendiri dan menjadikan Gundam sebagai primadona bagi para maniak penonton animasi-animasi mecha di masanya. Meskipun ya di awal-awal perilisannya Gundam bisa dikatakan nggak seterlalu sukses seperti yang kita kenal sekarang. Namun perlahan tapi pasti semuanya berubah semenjak perusahaan Bandai mengakuisisi hak cipta Gundam atas mainan. Pada saat itu produk mainannya yang sering disebut sebagai Gunpla atau Gundam plastik mulai dirilis oleh Bandai di pasaran. Nah, pelan-pelan istilah Gundam semakin dikenal masyarakat Jepang pada saat itu. Gundam dengan Gunplanya seolah-olah telah menjadi fenomena baru, bahkan mereka yang nggak terlalu ngikutin banget perkembangan anime saat itu terkhusus anime mecha, mereka tahu apa itu Gundam. Bahkan terkadang juga kalian pernah dengar kan ada orang yang nyebut sesuatu yang berhubungan dengan robot yang berasal dari Jepang itu dengan istilah Gundam. Segitunya artinya Gundam itu. Jadi kayak Gundam di sini seolah-olah udah gambarin banget negara Jepang tuh kayak gimana. Ya kayak udah jadi salah satu budaya yang terus diobrolin di masanya. Tapi perlu diingat juga ya, suksesnya Gundam ini ya bukan semena-mena karena adanya Gunpla aja. Di samping itu ya cerita dari anime Gundamnya sendiri juga menarik buat diikutin. Ya bisa dibilang Gunpla itu kayak ngedorong atau ngedobrak lagi nama Gundam jadi sukses seperti sekarang. Nah, Gunpla ini bahkan menjadi salah satu mainan yang sukses besar pada saat itu dan menjadi salah satu hobi favorit di Jepang. Nah, karena kesuksesan tersebutlah pastinya terdapat beberapa perusahaan lain yang mulai ngelirik dan ngambil kesempatan tersebut untuk membuat suatu produk mainan serupa seperti Gundam tanpa harus nunjukin kalau itu adalah tiruan Gundam. Dan itulah yang dilakukan Gangal pada saat itu sebagai sebuah produk pacimon yang dalam istilah Jepang diartikan sebagai pemalsuan suatu karya seni atau di sini produk dengan cara manfaatin popularitas produk lain. Nah, di sini produk mainan yang dinamain Gangal melakukan cara tersebut, diproduksi secara resmi dengan nama Mobile Force Gangal. Mainan Gangal ini mampu meraup kesuksesan yang bisa dibilang nggak kalah saing dengan Gundam atau Gunpla. Gangal sendiri diterbitkan oleh perusahaan mainan bernama Tokyo Marui, yang pada saat ini mungkin lebih dikenal dengan produk mainan airsoft gun-nya ya. Nah, Gangal ini diproduksi sekitar tahun 1980-an, tahun yang sama dimana Gunpla juga sedang booming-boomingnya. Nah, buat orang yang nggak terlalu paham dan nggak tahu banget soal Gundam, mungkin pertama kali ngelihat Gangal ini ya biasa aja. Mereka bakal mikir dari mananya sih memang isi Gangal ini bisa dibilang niru Gundam. Ya kalau dilihat memang kayak mainan orisinal yang nggak pernah dirilis dimanapun. Nah, tapi bagi orang-orang yang memperhati Gundam banget dan setidaknya tahulah bentuk khas dari Gundam itu kayak apa, pasti mereka bakal mikir loh kok kayak nggak asing gitu. Nah, di sini bisa diperhatikan memang kalau dari segi warna, Gangal ini ngambil kombinasi warna yang sama kayak Gundam dan ini mencolok. Yang gambarin ciri khas Gundam banget yaitu melalui warna biru, merah, kuning, dan putih. Apalagi warna-warna tersebut diletakin di bagian-bagian yang kurang lebih sama kayak di Gundam. Kayak warna kuning di bagian sekitar leher, lalu juga warna biru yang mendominasi di sekitar bagian perut, serta warna merah yang terdapat di sekitar lingkar perut, serta kemiripan-kemiripan lainnya dalam hal pewarnaan. Nah, kalau bahas soal bentuk, sebenarnya nggak ada yang nunjukin banget ya secara gamblang kalau ini niru Gundam. Tapi kalau diperhatikan, sebenarnya bentuk dari Gangal ini secara nggak langsung juga menginterpretasikan Gundam banget. Kayak bagian sayap Gangal yang terletak di belakang yang ngeinterpretasikan bentuk dari beam saber dan bagian tanduk yang terletak di kepala yang gambarin tanduk di Gundam juga. Oh ya, sebenarnya selain produk Gangal ini yang diceritain sebagai karakter utama dalam series Mobile Force Gangal, terdapat juga model Mobile Force lainnya yang diproduksi. Tidaknya ada 6 jenis atau 6 model Mobile Force termasuk Gangal sendiri yang bentuknya sama-sama nyeleneh juga. Contohnya aja kayak Zuku, dari namanya aja udah jelas ya kalau nama ini diambil dari pelesetan kata dari Zaku. Apalagi warna dari Zuku ini ngambil warna hijau layaknya Zaku 2 dari Mobile Suit Gundam. Tapi soal bentuk sebenarnya nggak ada yang bisa dibilang mirip-mirip banget ya. Selain Zuku ada juga Gerugu
Gu yang katanya punya kemiripan sama vibe-vibe ala Chargelgok gitu. Apalagi sama-sama merah juga kan ya. Nah, untuk model Mobile Force lainnya lagi sebenarnya nggak ngambil atau niru konsep Gundam banget, tapi niruin bentuk genre yang juga populer di Jepang pada saat itu, yaitu kaiju, yang nampilin monster-monster raksasa gitu. Contohnya aja yang mungkin kita nggak asing, contohnya itu Godzilla. Nah, di sini ada Jidom yang niruin bentuk dari Godzilla. Tapi kalau diperhatikan lagi ya, Jidom ini sebenarnya juga ngambil konsep Gundam juga, yaitu warna ungu yang gambarin warna dom banget. Apalagi nama Jidom sendiri kalau diperhatikan juga plesetan dari nama dom ya. Ya intinya di sini Mobile Force Gangal dengan berbagai model yang dijualnya memang ngambil pola-pola yang sama dengan model Gundam meskipun nggak ditampakin secara jelas. Nah, karena Gangal ini merupakan produk mainan, pastinya ada box atau kotak pembungkusnya ya, yang kita dapatin saat membelinya. Nah, kalau dibandingkan box punya Gangal dengan box Gundam atau Gunpla, kita bisa lihat persamaannya lagi, yaitu adanya persamaan dalam hal desain covernya. Ada objek utama yaitu mainannya sendiri beserta background bercorak cahaya-cahaya gitu. Namun bedanya box Gunpla disertai tampang Amuro di samping Gundam RX-78 sebagai objek utamanya. Nah, untuk ukuran boxnya sendiri, ukuran box Gangal ini jauh lebih kecil ya, mungkin sepertiga dari box Gunpla. Hal ini dikarenakan ukuran Gangal sendiri kalau udah dirakit juga jauh lebih kecil dari Gunpla. Gangal ini berskala 1:250, sedangkan Gundam berskala 1:144. Jadi lebih kecil Gangal dibandingkan Gunpla atau Gundam ya. Tapi jangan salah, meskipun kecil, Gangal ini sempat ngetop loh di zamannya. Dikarenakan pada saat itu Gangal dapat dikatakan lebih simple dan terbilang murah di masanya. Bahkan diketahui juga kalau Gangal ini memang mudah dicari di mana-mana, yang pada saat itu tersebar hampir di seluruh toko-toko permain di Jepang. Nah, mungkin kalau di Indonesia toko permain ini bisa dibilang kayak abang-abang keliling yang biasa jualan mainan random yang macam-macam itu. Tapi bedanya mungkin di Jepang ini bentuknya toko kecil tapi dibuat lebih berkelas. Ya, admin nggak paham banget sebenarnya budaya di sana gimana. Tapi intinya di masa itu Gangal ini nggak dijual di toko-toko besar kayak di mall atau pusat perbelanjaan mainan gitu, yang besar seperti halnya Gunpla. Ya, di satu sisi Gangal ini memang target penjualannya lebih ke anak-anak, sedangkan Gunpla lebih menargetkan kepada orang-orang dewasa. Dari segi perakitan pun Gunpla ini lebih ribet dari Gangal karena part-part yang harus dirakit dapat terbilang lebih banyak dan harus juga memerlukan effort lebih. Nah, untuk Gangal ini enggak, Gangal ini jauh lebih simple dan sederhana. Gangal ini tidak memerlukan proses perakitan yang ribet layaknya Gunpla, yang pada saat itu untuk merakitnya aja dibutuhkan lem sebagai media sambungnya. Untuk Gangal ini ya simple, ringkas lah pokoknya. Makanya cocok banget buat anak-anak. Nah, tapi lucunya populernya Gangal di kalangan anak-anak sebenarnya karena sebuah kebetulan. Banyak orang tua dari bocil-bocil Jepang pada masa itu yang mengira kalau Gangal ini adalah mainan Gunpla yang anak-anak mereka maksudkan itu. Alhasil bukannya Gunpla yang mereka beli, tapi justru mainan tiruan plastik dengan sabuk bintang di pinggangnya. Ya, bisa dibilang adanya produk mainan dengan nama Gangal ini ngewarnain banget memori masa kecil di kalangan bocil-bocil Jepang di masa itu. Sehingga bisa dibilang nih mainan legend juga ya, terlepas dari cara nih mainan ngejiplak konsep dari Gundam. Tapi sebenarnya nggak bisa 100% disalahin kalau Gangal ini memang benar-benar ngejiplak. Karena pada saat itu status hak cipta dari Gundam sendiri nggak terlalu jelas seperti sekarang. Nah, sebagai mainan legend, sekarang ini nih mainan Gangal dikatain sebagai mainan antik atau langka. Ada informasi yang ngatain kalau nih mainan sekarang sempat terjual dengan harga 20.000 yen lebih, atau jika dirupiahkan sekitar 2 jutaan lebih untuk mainan bocil yang simple kayak gini ya. Tapi ini wajar sih buat admin. Di samping seberapa populernya nih mainan di masanya, nih mainan juga salah satu alasan yang nyebabin perusahaan Tokyo Marui yang memproduksi Gangal ini bisa hidup sampai sekarang dan dikenal publik meskipun untuk sekarang dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi airsoft gun. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa admin bahas di video kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki ataupun dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian mau ngasih saran ke admin bahas apa berikutnya, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!